Kenapa alasan Ramadan harus kita hadapi dengan cara yang amat sangat bahagia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, wassalatu wassalamu ala ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memberi kita kesempatan waktu, kesempatan kesehatan, kesempatan umur, sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah. Selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kita mengikuti hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba pagi hari ini Bapak Ibu, Allah masih berkenan ternyata mempertemukan kita dengan Ramadan, dan saat ini sudah berada di hari kelima. Tentu ini adalah nikmat besar yang tidak ternilai, yang bisa jadi tidak bisa dinikmati oleh sebagian saudara kita lainnya. Ada kalanya Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sebagian dari saudara kita bisa jadi demikian di tempat yang berbeda. Sebelum memasuki Ramadan ternyata usianya habis, kontrak hidupnya habis, dan tidak sempat dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Ada pula sebagian saudara kita, Bapak Ibu yang kami hormati, begitu ingin mendambakan posisi di mana menikmati sahur, menikmati proses sahur, menikmati berbuka, menikmati terakhir. Akan tetapi bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di tempat yang lain yang tidak pernah kita sadari, saudara kita tersebut sedang dirundung sakit, penyakit, sehingga tubuhnya tidak memungkinkan untuk sahur. Artinya Bapak Ibu yang kami hormati, ini kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang bisa jadi tidak diberikan oleh Allah. Kesempatan itu kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang lain di tempat yang sama pada pagi hari ini. Terlebih Bapak Ibu yang kami hormati, Allah pun ternyata masih berkenan menguatkan langkah kita untuk sampai di masjid, yang dengannya kemudian pagi hari ini kita bisa menyaksikan hal-hal yang baik tentang Allah. Karena bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di luar sana ada sebagian saudara-saudara kita yang begitu menginginkan untuk hadir di masjid pada pagi hari ini, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan. Bisa jadi karena sakit tadi seperti alasan yang saya sampaikan tadi, bisa jadi karena alasan-alasan yang lainnya. Dengan demikian, alhamdulillah pagi hari ini tepat di hari kelima bulan Ramadan, pertama Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan waktu, masih memberikan kita kesempatan umur. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebab itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan besar, nikmat besar yang pagi hari ini Allah titipkan kepada kita. Pada akhirnya kemudian harus kita jawab, pada akhirnya kemudian harus kita buktikan bahwa nikmat itu yang kemudian akan membentuk pribadi terbaik dalam diri kita.
membangun karakter terbaik dalam diri kita. Apabila tahun lalu sebelum Ramadan hari ini amalan ibadah kita ternyata hanya itu saja. Nah, saat ini Ramadan sebagai madrasah kehidupan, di mana kemudian melalui saum ini demikian kita dilatih untuk menjadi manusia pribadi yang kokoh dalam iman, kuat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, dan tak seperti itu pula menghadapi dan menghadiri ataupun diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa kita di bulan Ramadan ini harus disikapi dengan perasaan yang amat sangat bahagia. Jadi Bapak Ibu, hilangkan semua gundah, hilangkan semua gelisah, semua persoalan duniawi kita sejenak rehat, istirahatkan sejenak ambisi duniawi kita. Ini Ramadan, madrasah kehidupan kita. Ramadan ini kelas terbatas bisa jadi demikian, di mana kemudian Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang terbaik melalui saum. Bagaimana saum yang bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, juga syahwat, akan tetapi menahan hal-hal lainnya yang memungkinkan kita menjadi manusia yang buruk di hadapan Allah, buruk di hadapan manusia. Amarah kita ditahan, semua anggota tubuh kita ditahan, ikut saum, ikut berpuasa, ditahan dari bersentuhan secara langsung dengan hal-hal yang tidak Allah inginkan, dengan hal-hal yang Allah benci, yang memungkinkan akan melahirkan madarat bagi diri kita sendiri dan memungkinkan pula menjadi madarat bagi orang lain. Inilah salah satunya yang dikehendaki dari Ramadan, yang dikehendaki dari saum. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila kita melihat konstruksi ayat Al-Quran tentang perintah saum, kutiba alaihimusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, pada akhirnya la'allakum tattaqun, semata-mata untuk membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk manusia bertakwa. Saum kita menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat, amarah kita, dan segala tindakan buruk dalam diri kita, potensi terburuk dalam diri kita enyahkan dari saum. Segala hal buruk yang tertanam dalam pikiran dan hati kita sejatinya sudah kita hilangkan sejak Rajab dan Sya'ban. Lewat semuanya. Perkara lahiriah kita di bulan Rajab sudah terbersihkan, perkara batiniah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sudah terbersihkan. Maka di saat ini di bulan Ramadan, perkara membersihkan jiwa kita menjadi misi puncak kita di bulan Ramadan, yang memungkinkan pada akhirnya ketika tiba Idul Fitri kita terlahir menjadi manusia yang baru, kita terlahir menjadi pribadi yang baru, yang terbebas dari segala dosa yang sudah kita lakukan, tersebar. Saum kita syaratnya imanan wahtisaban. Persoalannya itu bagaimana saum kita imanan sebagai bentuk ekspresi keimanan kita kepada Allah. Saum kita bukan hanya sebatas mengikuti tradisi tahunan ketika Ramadan, Bapak Ibu yang kami hormati, akan tetapi saum kita adalah sebagai bentuk komitmen kesadaran kita terhadap Allah, berikut kewajiban yang harus kita tunaikan untuk melaksanakan kewajiban saum tersebut, yang pada akhirnya nanti dua hal tadi, imanan sebagai ekspresi keimanan, bentuk bukti iman kita kepada Allah, wahtisaban ikhlas. Wahtisaban itu ikhlas, bahwa saum kita semata-mata ikhlas karena Allah, tidak karena hal-hal yang lainnya. Apabila saum kita sudah ikhlas karena Allah, semua hal buruk yang ada dalam diri kita akan tertahan dengan sendirinya, karena saum itu sudah sedemikian bekerja membentuk pribadi terbaik dalam diri kita.
Bapak Ibu yang kami hormati, manusia dibekali naluri untuk berbuat baik sekaligus memiliki potensi untuk berbuat baik. Ada kemungkinan besar kemudian kita untuk mengakomodir sekian banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi dengan cara menyempurnakan sahur. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian kembali pada penyampaian awal tadi, Ramadan ini harus disikapi dengan bahagia. Kita membahagiakan diri kita Ramadan ini karena ada alasan tersendiri yang kemudian seakan-akan disampaikan oleh Rasulullah SAW kenapa Ramadan harus disikapi dengan sedemikian bahagia, karena keistimewaan yang tersimpan dan tertanam di bulan Ramadan ini ternyata tidak diberikan kepada umat sebelumnya selain umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hanya umat Rasulullah yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keistimewaan dan fadilah-fadilah Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, karenanya ada hadis yang cukup populer ini seringkali tersampaikan ketika hendak menjelang Ramadan. Ini biasa kita dengarkan di majelis-majelis, seringkali tersampaikan, namun ini perlu penekanan tersendiri sehingga hadis ini bisa membuat kita sadar bahwa Ramadan ini memang harus benar-benar bahagia, sekalipun sulit, sekalipun tertekan, sekalipun secara psikis kita tertekan, mungkin karena banyak masalah kita belum selesai, mungkin karena banyak masalah dunia kita belum selesai, sehingga ketika memasuki Ramadan kita tetap saja berada dalam keadaan yang risau, gelisah, gundah, sedih dan lain sebagainya. Maka cara menyikapi, cara merespon manfaroha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia ketika masuk ataupun tersebut masuknya bulan Ramadan. Bapak Ibu, sebelum masuk bulan Ramadan tiba-tiba hati kita terbahagiakan. Ada keadaan di mana perasaan kita amat berbunga-bunga menghadapi Ramadan. Bahagia tidak bisa terkatakan oleh kata-kata apapun, tidak bisa terlukiskan oleh kalimat apapun kebahagiaan kita saat akan menghadapi dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kemudian manfaroha bidukhuli Ramadan, kita bahagia tersebab diberi kesempatan oleh Allah berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Maka jawabannya jelas, haramallahu jasadahu 'alan niran. Seseorang yang terbahagiakan karena datangnya bulan Ramadan, seseorang yang terbahagiakan karena diperjumpakan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan, seseorang yang merasa amat sangat bahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, diberikan kesempatan mahal oleh Allah untuk kembali bersua berjumpa dengan bulan Ramadan. Jawabannya jelas menurut Rasulullah, haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka kemudian Allah akan mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya kelak. Nah ini persoalannya. Ketika dikatakan haramallahu jasadahu 'alan niran, ketika hubungannya dengan kehidupan di akhirat nanti, an-niran di sini, neraka di sini jelas ada hubungannya dengan neraka yang dipersiapkan oleh Allah di akhirat nanti untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya ketika hidup di dunia. Namun saat ini kita masih berada di kehidupan dunia, belum tiba di kehidupan akhirat. Maka memaknai haramallahu jasadahu 'alan niran, Allah akan mengharamkan api neraka menyentuh jasadnya orang tersebut. Mereka yang terbahagiakan tersebab masuknya bulan Ramadan. Maka an-niran di sini, neraka di sini adalah simbol dari segala bentuk kesulitan. Neraka itu menyulitkan, membakar. Semua orang yang masuk neraka sakit, terbakar, hatinya terbakar, pikirannya terbakar, tubuhnya tidak nyaman, tersakiti.
kehidupan dunia, beragam problem masalah yang ia hadapi membuatnya tertekan dan justru jauh dari Allah. Maka neraka yang Allah turunkan lebih cepat di kehidupan dunia, salah satunya adalah tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah saat harus menuntaskan kewajiban ibadahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kemudian mafhum mukhalafahnya dalam keadaan demikian, sesiapa yang diberikan kebahagiaan, rasa nyaman, ketenangan ketika harus menuntaskan kewajiban ibadahnya kepada Allah, dia sedang merasakan surga yang lebih cepat Allah turunkan di kehidupan dunia. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar selain iman dan Islam, dan kemudian selain bagaimana caranya membuktikan iman dan Islam tersebut dengan memaksimalkan dan menggunakan amalan ibadah tanpa perasaan tertekan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya dulu, kira-kira ibadah kita hari ini terasa sebagai sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan? Sebagai sebuah kewajiban, tetapi jangan sampai membuat kita merasa tertekan. Karenanya ibadah adalah kebutuhan. Bapak Ibu, andai kata nanti beberapa menit menjelang berbuka puasa dalam posisi semisal perut yang amat sangat lapar dan juga tenggorokan yang tercekik karena dahaga, haus sekali ingin minum. Kira-kira ketika berbuka puasa, ibu-ibu membutuhkan minum, membutuhkan makan atau tidak? Tentu membutuhkan. Demikian halnya dengan ibadah kita kepada Allah. Ketika kita dalam kehidupan dunia ini berhadapan dengan dinamika persoalan yang begitu pelik, maka ibadah adalah kebutuhan kita untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ibadah adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Salat kita adalah bagian dari zikir, membaca Al-Quran kita adalah bagian dari zikir. Lafal-lafal yang mesti kita zikirkan, mesti kita ucapkan, istighfar kita, tasbih kita, hamdalah kita, dan segalanya bagian dari zikir kita kepada Allah. Maka persoalannya ketika kita berhadapan dengan peliknya permasalahan hidup, maka untuk menenangkan pikiran dan hati kita, salah satu jalannya adalah dengan berzikir. Ala bidzikrillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada permasalahan tadi, Ramadan harus dibahagiakan, harus berbahagia masuk bulan Ramadan. Karena apabila kemudian kita merasa terbahagiakan masuk bulan Ramadan, artinya melepaskan semua beban, karena kita yakin dengan Ramadan ini Allah akan menghapus semua hal yang diinginkan dalam hidup kita, selagi semua kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan ketika di bulan Ramadan ini bisa tuntas dan sempurna kita lakukan. Dengannya kemudian haramallahu jasadahu ala nabiyina. Semua persoalan kita akan hilang kalau kita meyakini kemudian kita bisa mengisi Ramadan dengan sedemikian bahagia. Namun persoalannya fakta berbanding terbalik dengan apa yang harus kita lakukan. Semisal salah satunya Bu, tiba-tiba harga makanan pokok naik menjelang Ramadan, itu kan sudah maklum ya, biasa setiap tahun kita akan menghadapi dengan keadaan demikian. Dan ingin ditolak dengan cara apapun, ternyata hal itu membuat kita sulit. Karena kondisi finansial kita kemudian akan tertekan, kondisi ekonomi kita dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita harus mempertahankan dapur agar tetap menyala di bulan Ramadan, itu bukan sesuatu hal yang mudah ternyata. Dan itu bisa jadi yang membuat kita merasa terjauh dari perasaan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, butuh kesabaran ekstra untuk menghadapi hal-hal demikian. Bisa jadi sesuatu hal terkait dengan kehidupan dunia yang membuat kita sedih di bulan Ramadan adalah bagian dari cara Allah menguji kita. Karena Ramadan ini madrasah kehidupan kita, kelas kita, kelas terbatas untuk membentuk pribadi terdaya. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan syukur. Kalau di Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali
mengungkapkan dua hal tentang iman. Imam Ghazali mengungkapkan seperti ini, Bu, al-iman nisfan. Iman itu, Bu, dibentuk oleh dua hal. Yang pertama, nisfus sabri. Yang pertama, bagian pertama itu sabar dari iman itu. Yang selanjutnya adalah wanis syukri. Yang kedua adalah syukur. Maka kombinasi iman, kombinasi sabar dan syukur akan membentuk dan membuktikan kualitas keimanan seseorang. Ibu-ibu, dengan bersyukur berarti menunjukkan bahwa ibu-ibu memiliki mentalitas sabar yang kuat. Dengan sabar membuktikan bahwa bapak-bapak mempunyai mentalitas syukur yang hebat. Sabar dan syukur dua komponen penting yang membentuk keimanan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dua hal itulah kemudian semua persoalan-persoalan hidup kita bisa terselesaikan. Hal yang sulit kita sikapi dan kita respon dengan sabar. Hal yang membahagiakan yang mudah kemudian kita respon dengan syukur. Sesuatu hal yang sulit ketika direspon dengan sabar akan Allah mudahkan di saat bersamaan. Kemudian selanjutnya, sesuatu hal yang mudah dan membahagiakan ketika direspon dengan syukur akan Allah ikat, akan Allah pertahankan, dan akan Allah tambahkan di saat-saat yang justru tidak pernah terbayangkan kepada kita sebelumnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita kembali pada persoalan tadi, Bu. Sekali lagi, Ramadan ini harus bahagia. Lupakan, Bu, semua persoalan yang selama ini belum selesai dalam hari-hari kita, di hari-hari kita. Lupakan gundah, lupakan gelisah kita. Isi Ramadan ini dengan sesuatu hal yang membahagiakan. Jangan jadikan ibadah kita sebagai beban. Jangan jadikan saum kita sebagai beban. Ketika kita menjadikan saum kita sebagai beban, sebagai sesuatu hal yang membebani dan menyulitkan, maka selepas berbuka yang kita dapati adalah rasa lapar dan haus yang selesai, sementara pahala saumnya menguap dan hilang. Bapak Ibu yang kami hormati, saum kita bukan beban. Saum kita adalah cara Allah membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, membentuk kita menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga kalau selepas kita meninggalkan Ramadan ini, kita punya bekal yang begitu kuat, begitu hebat, Bu, untuk menghabiskan satu tahun yang panjang berikutnya sebelum berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maka karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, Ramadan harus diisi dengan kebahagiaan. Lantas bagaimana kalau ternyata masalah kita bertumbuh dan kita sulit sekali untuk merasa bahagia? Pura-pura bahagia saja tidak menjadi persoalan. Karena Allah berpura-pura bahagia. Ya Allah, masalah saya begitu besar. Sedih rasanya menghadapi semua persoalan hidup di bulan Ramadan ini. Persoalan dahulu belum terselesaikan, persoalan yang lainnya datang. Rasa-rasanya saya terlahir di Ramadan ini menjadi manusia paling terpuruk. Bahagiakan saja, alhamdulillah. Allah tidak mungkin membebani kita dengan sesuatu hal yang tentu kita tidak mampu untuk menghadapi hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin, Bu, membebani persoalan hidup kita. Bisa jadi ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan hidup kita tidak sedang bermasalah dengan orang lain, ataupun kita sedang menganggap orang lain bermasalah dengan kita. Sama sekali tidak. Akan tetapi yang lebih tepat jawabannya adalah karena kita tidak kunjung selesai menyelesaikan, menuntaskan masalah dengan diri kita sendiri. Persoalan menghadapi masalah dengan diri kita sendiri inilah, ibu-ibu yang kami hormati, yang harus terselesaikan. Bisa jadi ego kita terlalu tinggi, yang kemudian hawa nafsu kita mengakomodir kita melakukan hal-hal terburuk dalam hidup kita. Bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sisi kedirian kita begitu buruk sekali,
sehingga sulit untuk menerima nasihat dari orang lain, sehingga sulit untuk menerima pengajaran dari orang lain, sehingga sulit Bapak Ibu untuk menerima hal-hal baik dari orang lain, untuk mengakui kebaikan orang lain. Dan karena tersebut kemudian kita terjauh dari hidayah dari Allah, terjauh dan berjarak dengan hidayah dari Allah itu, yang kemudian kita bermasalah dengan diri kita sendiri, dan ketika berinteraksi berhubungan dengan orang lain seakan-akan kita bermasalah dengan orang lain, dan seakan-akan orang lain bermasalah dengan kita, padahal tidak sama sekali. Masalahnya satu, kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Karenanya untuk menghadapi persoalan itu, Allah menghadiahi umat Rasulullah dengan bulan Ramadan. Masalah itu bisa tuntas dengan sarung yang bagus, yang bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar juga syahwat, menahan amarah, tapi menahan segala hal dan potensi terburuk dalam diri kita. Sarung itulah yang pada akhirnya akan menjadikan kita terbebas dari segala persoalan hidup yang belum pernah terselesaikan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Kemudian Bu, yang menarik di sini, kenapa alasan Ramadan harus kita hadapi dengan cara yang amat sangat bahagia? Bahagiakan saja. Sulit pura-pura bahagia. Semoga dengan pura-pura bahagia itu menjadi doa dan Allah memberikan kita kebahagiaan yang tidak pernah kita duga. Bahagiakan saja Bu. Sulit bahagia. Diberikan nikmat alhamdulillah, diberikan musibah alhamdulillah. Karena apapun yang Allah berikan, sesakit dan sesulit apapun itu, niscaya sebenarnya sejatinya itu adalah hal terbaik yang Allah berikan untuk kita. Baiknya alhamdulillah, buruknya alhamdulillah, karena itu terbaik menurut Allah. Ini Bu salah satu alasan, kemudian ada satu hadis menjelaskan tadi, menjelaskan kenapa Ramadan begitu harus disikapi dengan amat sangat bahagia. Uqtiyat ummati khamsatu asya dan ta'ta li ahadin qablah. Nah, terkait dengan Ramadan ini ada 5 perkara menurut Rasulullah. Ini hadis dari sahabat Anas. Ada 5 perkara yang diberikan kepada umat Rasulullah dan itu tidak diberikan kepada umat lain sebelum umat Rasulullah. Yang pertama 5 perkara istimewa tersebut, al-ula idza kana awwal lailatin min Ramadan. Ketika tiba malam pertama di bulan Ramadan, yang Allah Ta'ala birrahmah, yang Allah Ta'ala birrahmah, Allah akan melihat umat Rasul dengan pandangan rahmat. Kemudian setelah itu, wa man nadarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Dan barang siapa yang mendapat pandangan rahmat dari Allah, yang Allah memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat, la yu'adzibahu ba'dahu abadan, setelah itu ia tidak pernah akan diadab oleh Allah selama-lamanya. La yu'adzibahu ba'dahu abadan, setelah itu Allah akan membebaskan semua kesulitan hidup dalam dirinya. La yu'adzibahu ba'dahu abadan, setelah itu Allah akan memerdekakan dirinya dari terpenjara oleh hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan ketika harus berhadapan dengan dinamika hidup yang sedemikian pelik. Bapak Ibu yang kami hormati, keistimewaan pertama yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya, dan itu terhubung dengan bulan Ramadan. Ketika tiba di malam pertama bulan Ramadan, berarti beberapa hari ke belakang, 4 hari ke belakang, malam pertama di bulan Ramadan, Allah memberikan pandangan rahmat kepada umat Rasul. Jaminannya la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Allah tidak akan mengadab umat Rasul setelah itu. Diselesaikan masalah hidupnya, dijauhkan kesulitan hidupnya, dihapus semua kesedihan dalam dirinya. Itu pertama, karena keistimewaan bulan Ramadan. Yang kemudian kedua, Pak, terkait dengan hal-hal tadi yang menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan, ya'murullahu ta'ala al-malaikah
bil istighfarillah. Di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi umat Rasul, tentu bagi mereka-mereka yang melaksanakan saum dan menuntaskan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan dengan sempurna. Maka bil istighfari lahum, perintah yang Allah berikan kepada para malaikat, kepada malaikat untuk memintakan ampunan bagi umat Rasul yang puasanya bagus di bulan Ramadan, yang ibadahnya bagus Pak di bulan Ramadan, yang amalan ibadahnya keren hebat di bulan Ramadan. Bil istighfari lahum tadi, memintakan ampunan para malaikat untuk hamba-hamba Allah yang ibadahnya bagus di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya anna rahata famis shaim, mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil miski, jauh lebih harum di sisi Allah dibandingkan harumnya minyak wangi. Jadi mulut orang yang berpuasa itu pun lebih harum di sisi Allah itu daripada harumnya minyak wangi. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, perlu dicatat, bukan berarti kemudian ada keterangan sedemikian ini bahwa mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak wangi, lantas kita tidak menjaga kesehatan mulut dan gigi, enggan gosok gigi, enggan bersih-bersih dan lain sebagainya. Upaya kita untuk membersihkan mulut dan gigi kita adalah bagian dari kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu penelitian yang menarik ini tentang mulut dan gigi. Menarik sekali tentang ini. Kenapa kemudian Rasul mensunahkan tentang bersiwak? Bersiwak berarti upaya ikhtiar kita untuk membersihkan mulut dan gigi kita. Salah satu penelitian menarik tentang ini, ternyata di gigi kita ini kalau ada dokter di sini tolong dikoreksi kalau salah. Tapi saya pernah membaca ada satu penelitian menarik tentang gigi ini. Di gigi kita ada saraf, namanya saraf kranial. Saraf kranial ini ternyata Bapak Ibu terhubung dengan organ-organ vital tubuh kita. Ada terhubung ke paru-paru, ke jantung, ke otak besar di kepala kita. Di gigi ini ada saraf kranial. Dan ternyata apabila gigi kita kotor, banyak bakterinya, banyak penyakitnya. Konon, saraf kranial itu yang bisa mengantarkan penyakit pada organ-organ vital tubuh kita. Fakta, buktinya ada. Dalam satu penelitian disampaikan ada seorang anak berumur 14 tahun di Amerika. Dia kemudian jantungnya bermasalah. Setelah diteliti, ternyata masalah yang terjadi di jantung dia itu bermula dari giginya yang tidak sehat. Itu pertama. Kemudian ada lagi pembuktian tentang itu, apakah kemudian secara organik fungsi dari tubuh ini bisa hilang karena memang secara organ rusak. Semisal kata Bapak Ibu yang kami hormati, apabila hubungannya ini menarik, apabila hubungannya gigi yang memiliki saraf kranial yang terhubung pada organ-organ vital itu salah satunya dengan lobus temporal besar di kepala kita ini, bagaimana bisa mempengaruhi fungsinya? Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita bandingkan, ada seseorang jatuh berkendara sepeda motor, jatuh, kepalanya terbentur di aspal dan napas sangat keras. Kemudian memorinya hilang, dia tidak bisa mengingat. Memorinya hilang gara-gara terbentur. Banyak orang yang memorinya hilang gara-gara terjadi benturan kepala. Artinya secara organik rusak kepala ini, dan kemudian fungsi untuk menyimpan memori untuk mengingat sesuatu hal menjadi rusak dan hilang. Nah, yang jadi pertanyaannya begini Bu, ini saya pernah menulis satu artikel menarik tentang ini, tapi perlu penelitian lebih lanjut tentang itu. Apabila dari gigi ini ternyata kotor, bermasalah, berpenyakit, kemudian mengantarkan penyakit dan merusak lobus temporal kita, besar itu.
Yang salah satu fungsi di otak besar ini, di lobus temporal ini adalah empati terhadap orang lain, peduli terhadap orang lain, tidak berbuat zalim. Tapi kalau orang sudah berempati, punya perasaan peduli terhadap orang lain, pasti tidak akan berbuat zalim. Nah, kemudian saya coba membuat asumsi, kesimpulan sederhana. Bisa jadi Bapak Ibu, mereka-mereka yang giginya nggak sehat, empatinya berkurang kepada orang lain. Karena fungsi lobus temporalnya rusak, bisa jadi demikian. Karena ada penyakit yang masuk melalui nervi cranial tadi, saraf kranial dari gigi. Nah, itu belum dibuktikan tentu secara medis, tapi menarik untuk melihat itu. Ada fakta tentang ini, Bu. Kalau ibu-ibu pernah ingat Aulia Mohan, mantan direktur BI kalau tidak salah ya, itu besannya Pak SBY. Dulu beliau ditangkap karena korupsi itu. Dan ternyata ada fakta, Pak Aulia Mohan ini pernah izin ke sipir penjara untuk memeriksakan giginya yang sakit. Oh, saya bilang kemungkinan ibu, koruptor itu giginya nggak bagus, banyak penyakitnya, sehingga empati dalam dirinya itu nggak ada. Nah, kemudian kita bercermin pada diri kita sendiri. Waduh, gigi kita bolong nih, Bu. Waduh, gigi kita sering sakit, bermasalah. Bisa jadi sebenarnya masalah mentalitas kepedulian kita terhadap orang lain itu pun rusak gara-gara kita tidak pernah menjaga kesehatan di gigi. Sekali lagi, kesimpulan ini sederhana, baru sementara. Mungkin perlu diteliti lagi dalam perspektif medis seperti apa. Ada dokter-dokter yang lebih kompeten yang seharusnya bisa meneliti tentang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita kembali pada hal yang ketiga tadi. Hal paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Pernyataannya adalah bahwa mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak wangi sekali dalam pandangan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannah. Allah berkata ke surganya Allah, ittakhidhi zinataki ambillah, ittakhidhi zinataki, ambillah demi kemuliaanmu, ambillah semua hal terbaik tentang surganya Allah itu pun. Wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin hum awliya. Sederhana seperti ini, bahwa surga Allah itu dijamin mereka diperintahkan untuk mengambil orang-orang soleh yang puasanya bagus di bulan Ramadan, dan status mereka hum awliya, mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Kita ingin menjadi kekasih Allah, saatnya saum dan ibadah di bulan Ramadan kita harus sempurna. Nah, ini kesimpulan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya yang kelima, yang terakhir Bu, yang firullahu ta'ala lahu jami'an. Allah akan mengampuni umat Rasul jami'an secara keseluruhan. Secara keseluruhan berarti ketika disampaikan jami'an dipertegas demikian tanpa terkecuali, secara keseluruhan di bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni umat Rasul tanpa terkecuali, jami'an tersebut rahman rahimnya Allah. Akan tetapi kemudian perlu dicatat, ini pun bersyarat ampunan Allah turun untuk mereka-mereka yang memintakan ampunan kepada Allah, yang meminta ampunan kepada Allah, yang bertaubat tanpa habis di bulan Ramadan ini, yang kemudian menuntaskan semua amalan terbaik di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Maka jelas apabila Ramadan kita sempurna, Idul Fitri kita sudah menjadi manusia yang baru. Idul Fitri nanti kita sudah menjadi manusia yang berbeda, yang bersih dari melakukan segala kesalahan, yang jauh dari hal-hal buruk yang tidak pernah Allah inginkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian bagaimana Bu pada akhirnya nanti mengisi Ramadan ini agar kemudian kita berhasil diakui oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang yang layak
mendapatkan maghfirah dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mu'ahadah. Kita harus punya komitmen. Mu'ahadah itu komitmen. Kita berjanji kepada Allah, berjanji pada diri sendiri, berjanji kepada Allah bahwa Ramadan ini harus kita habiskan dengan amalan terbaik kita, karena bisa saja Ramadan tahun depan belum tentu Allah berkenan mempertemukan kita. Belum tentu. Kita tidak tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan, 1 tahun ke depan keadaannya akan seperti itu. Kita tidak tahu apakah bulan depan Allah masih menyiapkan kita. Kita tidak tahu apakah beberapa bulan ke depan Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kematian itu seperti paling sulit untuk terjawab dan tidak mungkin terjawab. Orang sehat pun tidak sakit sama sekali, tiba-tiba kontrak hidupnya diputus oleh Allah. Siapa menduga demikian? Beberapa waktu lalu, 2 hari lalu, tetangga kami di kawal sana, tetangga istri kami di kawal sana, posisinya sehat, masih bisa ke sawah, bisa mencangkul, masih kuat dari pagi sampai dulu dalam keadaan sehat. Tiba-tiba jatuh di belakang sawah dan umurnya habis. Siapa menduga demikian? Sebaliknya saat ini masih ada saudara-saudara kita, tentu saja yang sudah sakit parah bertahun-tahun, tapi masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Berarti tidak menjamin apapun sesuatu hal yang ada dalam diri kita hari ini untuk menjamin apakah kemudian kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan yang depan ataukah tidak. Maka hal pertama yang harus kita pegang adalah mu'ahadah kita. Kita harus punya komitmen, janji dengan kepada Allah. Ramadan ini puasanya harus bagus, tarawihnya jangan terlewat, tadarus Al-Qur'annya lebih bagus lagi, zikirnya lebih dekat lagi, lebih khusyuk lagi, sedekahnya lebih banyak dan lebih terus lagi. Hubungan dengan orang lain kita perbaiki, permusuhan kita dengan siapapun kita tuntaskan, sesuatu yang belum selesai antara kita dengan orang lain, hubungan manusia kita, hubungan insaniah kita, hubungan basyariah kita tuntaskan dengan baik, berbuat baik kepada orang lain, tetap baik di hadapan Allah. Komitmen kita, mu'ahadah kita. Kunci pertama, kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan cara terbaik. Pertama, mu'ahadah. Harus punya komitmen dulu. Kita sudah berjanji, mu'ahadah kita setiap hari ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mu'ahadah kita, komitmen kita, janji kita kepada Allah. Kita ucapkan setiap kita sholat. Maka mu'ahadah itu jangan diingkar. Inna sholati, sholat kita untuk Allah, wa nusuki, ibadah kita dan lain sebagainya. Wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, mati kita, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Karena semua ikhtiar duniawi kita hari ini, sebanyak apapun yang kita dapatkan hari ini, ikhtiar keduniaan kita semata-mata bukan untuk kehidupan dunia, akan tetapi untuk mencari bekal beribadah kepada Allah. Pertama, mu'ahadah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, muraqabah. Muraqabah harus ada pengawasan terhadap diri sendiri. Ketika mu'ahadah kita sudah bagus tapi itu belum cukup, maka harus ada langkah kedua, yaitu muraqabah. Kita mengawasi diri sendiri. Apakah janji kita ini benar-benar sudah terrealisasi? Apakah janji kita, komitmen kita sudah terjaga atau belum? Janji kita untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kita ucapkan setiap sholat, apakah itu sudah terjaga atau belum? Muraqabah, harus ada pengawasan terhadap diri sendiri. Kita awasi diri kita, bukan enggak enak kalau diawasi orang lain. Awasi diri sendiri, apakah mu'ahadah itu sudah bagus atau tidak. Nah, pertama, mu'ahadah komitmen kita sudah, muraqabah pengawasan terhadap diri kita sendiri sudah. Langkah yang ketiga, kita buat ini cukup. Langkah yang ketiga adalah mujahadah.
Kita harus punya kesungguhan Pak, mujahadah kita. Janji kita sudah, mengawasi diri sendiri sudah, tapi harus sungguh-sungguh Ramadan ini mujahadah. Kesungguhan kita menjaga wajah itu kan populer sekarang. Siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti bakal dapat. Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang diampuni oleh Allah, menjadi pribadi yang baru manusia yang baru selepas Ramadan ini, mujahadahnya harus murah. Kesungguhan kita mengisi Ramadan ini harus bagus. Komitmen kita harus terjaga, muraqabah kita harus terus berlangsung, mujahadah kita harus kokoh. Apakah kemudian setelah 3 hal tadi ada mu'ahadah, muraqabah, mujahadah, sudah cukup belum Bapak Ibu? Ada yang keempat kemudian, muhasabah. Setelah kita punya komitmen, setelah kita mengawasi diri sendiri, setiap kita bersungguh-sungguh mujahadah tadi, maka langkah berikutnya untuk memperlengkap ikhtiar Ramadan kita adalah dengan muhasabah. Kita mengevaluasi diri Pak. Evaluasi sahur kita. Apakah sahur hari ini jauh lebih baik daripada sahur tahun sebelumnya? Apakah zikir kita, tadarus kita, tarawih kita masih bolong-bolong atau enggak? Itu muhasabah kita harus bagus juga. Evaluasi kita terhadap amalan ibadah kita, bermuhasabah, kembali pada diri sendiri, bercermin pada diri sendiri, merenungi diri sendiri. Apakah sudah lebih bagus tahun ini dibanding tahun sebelumnya di hadapan Allah terkait dengan urusan ibadah kita? Muhasabah. Lantas tadi Bu, mu'ahadah kita sudah, muraqabah kita sudah, kemudian mujahadah kita sudah, muhasabah pun sudah. Yang terakhir harus diperlengkap Pak dengan mu'aqabah, penghukuman. Apabila ternyata mu'ahadah kita gagal, kita melanggar komitmen kita, ternyata sahur kita masih bolong-bolong gitu, di depan orang lain tampak bersahur, di belakang kita makan seenaknya saja. Ternyata sudah berhasil sahurnya, nahan lapar dan haus, tapi bibir kita tidak sanggup, masih senang ngomongin orang, masih senang membicarakan orang lain, mengumbar keburukan orang lain. Hati kita tidak untuk sanggup, masih menyimpan dendam, permusuhan dan kebencian kepada orang lain, tidak untuk sanggup. Maka langkah terakhir harus ada mu'aqabah, harus ada penghukuman terhadap diri sendiri, hukum diri kita. Kalau ternyata tanpa kita sengaja kita masih suka merumpi, membicarakan keburukan orang lain, apalagi menjelang berbuka, paling senang kita ngomongin keburukan orang. Apalagi orang yang kita benci, itu nikmatnya luar biasa Pak. Kita ngomongin orang baru-baru, apalagi ngomongin musuh kita, itu nikmat luar biasa. Tapi kurang ajarin kita ampun itu. Ketika kita mengumbar keburukan orang lain, tanpa sadar kita balik itu sebisa mungkin ketika berpuasa, mu'aqabah, hukum diri kita sendiri. Pertama kita istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Selanjutnya buat aturan untuk diri kita sendiri, hukum diri kita sendiri. Kemudian setelah kita sadar sudah melakukan kesalahan itu, membicarakan aib orang lain, hukum dengan beristighfar 1000 kali misalnya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, terkait terakhir ini, terkait dengan mu'aqabah ini, Sayyidina Umar adalah contohan yang paling tepat. Dalam satu riwayat tersampaikan, Sayyidina Umar itu Bapak Ibu yang kami hormati, ketika tiba malam Jumat, dia meminta izin kepada istrinya untuk sendiri, dan kemudian membuka catatan amal yang dia buat sendiri dalam satu minggu. Apabila dalam catatan itu ternyata ada sesuatu hal yang buruk, maka satu cambukan dia lemparkan ke punggungnya. Apabila ada dua cambukan, dia cambukan di punggungnya. Itu kemudian diketahui oleh para sahabat. Ketika Sayyidina Umar wafat, saat jenazah hendak dimandikan, ternyata punggung Sayyidina Umar penuh dengan bekas cambukan. Setiap minggu mengevaluasi diri, menghukum diri sendiri karena sudah berbuat kesalahan. Itu Sayyidina Umar. Selanjutnya masih tentang Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar ini disangkan sebagai sahabat yang tidak pernah terlewatkan dan melewatkan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Namun satu di kamu ada satu momentum yang disesali seumur hidup oleh Sayyidina Umar. Ketika itu selepas sholat duhur, Sayyidina Umar berangkat ke kebun dan kemudian mengurusi urusan kebun. Tanpa terasa Sayyidina Umar selesai berkebun, kemudian berangkat ke masjid, ternyata sholat jamaah isya sholat jamaah asar sudah tuntas. Sayyidina Umar masuk masjid, Rasulullah dan para sahabat yang lain sudah keluar beres sholat jamaah asar. Betapa sedih Sayyidina Umar saat itu. Nangis Sayyidina Umar saat itu, menyesal, minta ampun pada saat itu sudah melakukan kesalahan dan melanggar muahadah yang ia bangun dalam dirinya bahwa ia tidak akan meninggalkan satu rakaat pun sholat jamaah bersama Rasulullah. Tapi saat itu Sayyidina Umar sedang panas, namanya manusia, gara-gara berangkat selepas duhur. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan kesalahan, sudah meninggalkan salat berjamaah bersama ya Rasul, meninggalkan salat berjamaah asar bersama para sahabat." Rasul betapa hebat pada saat itu, Rasul tidak menjawab, langsung menghukum Sayyidina Umar. Rasul tidak bilang, "Umar, Ustaz sekali." Tidak, Rasul tidak demikian. Betapa hebatnya Rasul, kemudian bijaknya Rasul membalikkan pertanyaan itu kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, engkau yang lebih tahu apa yang harus engkau lakukan." Tanpa berpikir panjang, sebagai bentuk mu'aqabah, penghakiman terhadap diri sendiri karena sedang melanggar mu'ahadah komitmen yang dibuat oleh Sayyidina Umar sendiri, tanpa berpikir panjang, Sayyidina Umar langsung memanggil para sahabat yang belum jauh dari lingkungan masjid di hadapan Rasulullah pula. Kemudian dia berkata kepada semua orang pada saat itu, dia mengatakan, "Saya menghibahkan kebun saya untuk kepentingan kaum muslimin, dan kebun itulah yang membuat saya lalai dan tertinggal sholat berjamaah asar. Dan saya tidak akan sedikit pun mengambil keuntungan dari kebun tersebut. Kebunnya dihibahkan kepada kaum muslimin seluruhnya." Kira-kira pertanyaannya, kalau kita melanggar muahadah kita, perjanjian kita dengan diri kita sendiri di bulan Ramadan ini, semisal karena kita tidak akan menggunakan makanan, begitu haus juga di siang hari, tiba-tiba kita menumpah di kampung dan kita minum, berarti kita melanggar muahadah kita. Berarti kita ibu, bapak-bapak, melakukan mu'aqabah penghakiman terhadap diri sendiri seperti yang dilakukan Sayyidina Umar. Semisal setelah itu sadar kemudian salah, langsung berangkat ke masjid, nanti tarawih. Setelah tarawih berhadapan, berdiri di hadapan para jamaah dan mengatakan, "Para jamaah seluruhnya, saya sudah melakukan dan melakukan maka detik ini pula semua harta yang saya miliki saya hibahkan kaum muslim." Berarti tidak, saya tidak bentuk mu'aqabah Sayyidina Umar. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kita simpulkan di perkara itu ya. Yang pertama, Ramadan harus disikapi dengan bahagia. Kalau tidak bahagia, pura-pura bahagia saja. Kita berpura-pura bahagia karena Allah, saking ingin diakui oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang yang berbahagia menghadapi Ramadan. Lantas bagaimana caranya kita simpulkan? Yang pertama, muahadah kita harus bagus, komitmen kita harus bagus. Yang kedua, muraqabah kita, pengawasan terhadap diri sendiri juga harus bagus. Yang ketiga, mujahadah kita, kesungguhan kita, istiqomah kita harus kuat, Pak. Yang kemudian selanjutnya, muhasabah, evaluasi diri. Yang terakhir, diri kita sendiri, kalau kita sedang membuat salah, sebagai pertanggung tadi kita ada Allah yang lain, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.